Shalom, ketemu lagi di Ruang Belajar Kristen Cerdas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan Pentakosta dan Karismatik ya. Ini ada buku yang sangat bagus, komprehensif, dan banyak data di sini. Judulnya Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Ini penulisnya adalah Stanley Burgess dan Gary McGee, kemudian editornya Patrick Alexander. Nah, buku ini sangat bagus karena ini memberikan data yang menarik dan penerbitnya terkenal, Zondervan Publishing House. Nah, seperti judul dalam sharing kita pagi hari ini, digigit ular dan minum racun maut di dalam gereja. Itu bagaimana itu ya? Nah, ini ada data-data tentang ini sejarah tentang gerakan Pentakostal, karismatik ya. Kita melihat banyak tokoh, Seymour, kemudian sampai ada William Branham, banyak sekali data di sini. Ini gerakan-gerakan pertumbuhan gerakan karismatik, termasuk bagaimana pelayanan-pelayanan awal dan perkembangan sampai sekarang ya. Luar biasa. Buku ini wajib dibaca oleh teman-teman yang sedang belajar tentang sejarah gereja. Nah, tadi digigit ular dan minum racun maut di dalam gereja. Nah, jadi rupanya begini. Dicatat di dalam histori. Nah, sebentar. Ini tokoh besar. Namanya adalah William Seymour. Ini kalau kita melihat di Azusa Street ada pencurahan Roh Kudus. Nah, ini tokoh di balik itu. Tapi kita nggak bahas ini. Kita bahas yang tadi itu ya. Di dalam gereja, ternyata di dalam sejarah karismatik itu pernah ada praktek di dalam ibadah loh. Sengaja menggigit atau menggigitkan diri kepada ular. Nah, kenapa terjadi hal begini? Ini peristiwanya, ini sungguh-sungguh terjadi dalam gerakan karismatik. Karena kan memakai ayat itu ya, memakai ayat di dalam Markus 16, 17, 18. Jadi di dalam ayat itu memang dikatakan, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Dan di ayat 18, memegang ular dan minum racun maut. Nah, jadi ini ayat ini kemudian di dalam sejarah perkembangan Kristen karismatik sempat menjadi ayat yang, dan memang ini ayat Yesus yang berkata, tapi kemudian ditafsirkan sedemikian harfiah sehingga diterapkan menjadi praktek untuk you harus berani digigit ular dan minum racun maut dan melakukan hal-hal yang berbahaya lainnya. Sehingga ceritanya begini, catatan saya dari buku ini ya. Ada seorang pendeta bernama George Wayne Hensley. Ini dia mengalami baptisan Roh Kudus itu tahun 1910. Kemudian dia melayani di Church of God di Cleveland di Amerika Serikat. Dan dia begitu tertarik ayat ini. Dia merasa itu wahyu dari Tuhan. Lalu mempraktekkannya di dalam gereja, sehingga di dalam Church of God di Cleveland waktu itu dipraktekkanlah apa yang disebut sebagai serpent handling ministry. Serpent handling itu berarti memegang ular, karena ayatnya tadi berkata, Markus 16 ayat 17-18, engkau akan memegang ular dan minum racun maut. Nah, sayangnya Hensley ini menerapkannya secara harfiah, secara fanatis, dan meskipun dia berkata ini bukan soal keselamatan, tapi soal iman dan kuasa. Tapi yang problemnya adalah dia mempraktekkan itu. Dia menyuruh jemaatnya untuk, kalau you beriman, jadi altar call-nya bukan altar call mendoakan kesembuhan, tapi altar call untuk you berani nggak mencoba imanmu. Waduh, ini fenomena yang menarik sekali. Ya, memang akhirnya si Hensley ini juga akhirnya dihentikan juga dari denominasinya. Tapi sudah lumayan ini dari 1910
17-an sampai 3 tahun 4 tahun kemudian baru tahun 1922 dia dikritik dan sebagainya kemudian. Nah, rupanya praktek serpent handling ini juga berkembang bukan hanya di tahun-tahun itu, tetapi juga berkembang di sejarah perkembangan karismatik. Nah, kemudian ada Stephen Kane, ya Stephen Kane itu kemudian mencatat ya, bayangkan ini. Dari tahun 1934 sampai 1978 tercatat ada 61 orang Kristen mati karena praktek digigit ular di dalam gereja. Dan ada 5 orang mati minum racun maut di dalam gereja. Bah, ini pengalaman yang mungkin teman-teman belum banyak tahu. Tapi ini di dalam sejarah kekarismatikan ini ada. Dan ini menurut catatan saya ada beberapa hal yang menyebabkannya. Jadi karismatik itu ya, Kristen karismatik itu memberi sumbangsi yang sangat besar karena menekankan salah satu prinsip karismatik di dalam pelayanan karismatik itu kan God speaks today. Itu luar biasa. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus masih bicara sampai hari ini. Roh Kudus memberi kuasa dan pengalaman spiritual, itu penting. Jadi sumbangsih dari gerakan karismatik ya di dalam pertumbuhan kekristenan itu adalah pengalaman bersama Roh Kudus dan kesadaran akan kuasa gelap dan pembelajaran ketekunan untuk mengalami Roh Kudus, mengusir setan, menyembuhkan orang, itu memang sangat biblikal. Tapi kemudian eksesnya ya ini tadi, karena fokus pada kuasa, kemudian terjebak kepada sensasi. Nah ini, jadi bahayanya itu ada beberapa ya. Satu, tidak seimbang ya. Tidak seimbang, ya ini penting, tidak seimbang antara iman dan rasio. Lalu fanatisme, sensasi. Nah fokus pada kuasa ini kan menjebak kita. Kalau kita bicara di Markus 16 ayat 17 itu konteksnya kan pelayanan, bukan praktek gitu ya, bukan praktek ritual digigit ular, bukan praktek ritual minum racun maut. Ini konteksnya adalah perintah memberitakan Injil. Nah, kemudian teman-teman karismatik itu fokusnya pada kuasanya, bukan pada tugas memberitakan Injil kan gitu. Sehingga terjebaknya kepada sensasi, terjebaknya pada hal-hal yang sifatnya ya sensasional itu. Nah, tapi yang jelas ini praktek serpent handling, praktek fanatisme yang sensasional seperti ini harus jangan diulang lagi, karena ini menjadi konyol dan fatal, dan orang meninggal, orang Kristen mati bukan karena mati menjadi martir, tapi mati konyol karena apa? Karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, dan itu tidak cerdas.